Pernah mendengar kata postulat kan? Postulat berasal dari bahasa Latin, yaitu postulatum dan postulare, yang artinya meminta dan menuntut. Wah, apa nih yang diminta dan dituntut? Untuk setia mengikuti proses pembinaan di rumah pembinaan postulan. Berjuang dalam menghadapi dan menjalani masa formasio. Mengakarkan panggilan saya. Kolaborasi, kerendahan hati, sadar akan panggilan itu sendiri, ketekunan, ketulusan, kesabaran, dan mau melayani. Kita lanjut ya. Nah, secara khusus saya mengajak pemirsa semuanya, terutama anak muda nih, untuk mengenal lebih dekat apa itu postulat para imam kongregasi misi atau yang biasa kita sebut CM. Postulat dalam konteks pembinaan di seminari artinya suatu tahapan orientasi atau pengenalan bagi para calon frater secara timbal balik terhadap kongregasi atau tarekat. Di sini, para calon mulai dikenalkan dengan irama dan dinamika kehidupan dalam kongregasi, dalam pembinaan kerohanian dan kepribadian yang integral untuk pembentukan kepribadian calon sehingga semakin bertumbuh dan berkembang sebagai persiapan tahap pembinaan selanjutnya. Sementara, para romo formator atau pembina akan memberi penilaian dan pertimbangan apakah para postulat dapat diterima untuk menjalani pembinaan selanjutnya di masa novisiat, atau mereka ditolak lalu dipulangkan ke keluarganya. Postulat CM ini adalah para seminaris tahun pertama yang baru saja memasuki program pembinaan di seminari tinggi CM. Mereka ada yang datang dari lulusan seminari menengah dan juga dari SMA umum atau SMK. Di tahun pertama ini, mereka mengalami pembinaan dasar, baik menyangkut spiritualitas, studi, karya pelayanan, dan aneka hal yang menyangkut kehidupan CM. Program pembinaan ini semuanya diarahkan untuk kepentingan membangun dasar panggilan yang selaras dengan kongregasi misi. Kehidupan para postulan ini diisi dengan berbagai program pembinaan. Dan salah satu hal yang menjadi program formasio atau pembinaan yang kita perlu ketahui ini adalah kegiatan exposure. Kegiatan exposure ini berlangsung dalam 2 semester dan masing-masing berada di tempat-tempat yang berbeda. Di pikiran saya adalah rekreasi, jalan-jalan. Tapi bukan sekedar jalan-jalannya saja, tapi Untuk mengenal tempat di mana saya menjalani panggilan saya, yaitu di kongregasi misi. Dan kesempatan ini menjadi kesempatan yang berarti bagi diri saya pribadi karena saya boleh hadir secara langsung, mengetahui secara langsung karya-karya kongregasi misi. Dalam kesempatan ini, para postulan mengunjungi, mendengarkan, dan merefleksikan bidang-bidang karya yang menjadi sarana pelayanan para romo dan bruder CM. Manfaat dari program ini, selain memperkenalkan, juga untuk memberikan gambaran dan orientasi akan minat-minat karya yang nantinya akan mereka hidupi dan hayati. Dalam program exposure ini, ada berbagai bidang yang dijalani. Yang pertama adalah karya paroki. Pada saat exposure ke paroki, para postulan mendengarkan sharing dari para romo paroki dan dewan paroki tentang pelayanan-pelayanan yang ada, situasi umat, tempat, persoalan, dan apapun yang dilaksanakan. Kedua adalah karya persekolahan. Dari karya persekolahan ini, para postulan akan mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan persekolahan sebagai karya CM di bidang pendidikan yang berada di bawah Yayasan Lazaris. Karya persekolahan ini dimulai dari tingkat dasar hingga SMA. Yang ketiga adalah karya sosial. Karya CM ini di bidang sosial memberikan referensi konkret akan perhatian pada orang miskin yang dikoordinasi oleh Yayasan Kasih Bangsa Surabaya. Para postulan akan memiliki gambaran tentang karya sosial yang dilakukan CM dalam berbagai unit pendampingan, baik kepada anak jalanan, orang muda, buruh, tangga bencana alam, dan sebagainya. Yang keempat adalah karya kerjasama CM dan Suster Putri Kasih di Don Bosco, Surabaya. Exposure ini memberikan contoh bentuk karya kerjasama yang bisa dibangun dalam mendampingi anak-anak miskin di panti sosial. Yang kelima adalah karya rumah retret. Exposure ini memperkenalkan bentuk karya pelayanan yang dilakukan di rumah-rumah retret yang dimiliki oleh CM. Para postulan akan memahami bidang pengelolaan rumah retret sekaligus bentuk-bentuk pembinaan yang bisa diadakan di dalamnya.
Yang keenam adalah karya pastoral ekologi Gubuk Lazaris. Dalam karya ini, para postulan akan diajak melihat pelayanan CM pada bidang ekologi. Di sana mereka akan memahami motivasi pelayanan, kegiatan tanam-menanam organik, dan pendampingan bagi para petani, serta siapapun juga yang berminat untuk mengembangkan model pertanian ramah lingkungan. Yang ketujuh adalah karya misi umat Vincentian atau biasa disebut MUV. Setiap tahun, CM melibatkan tarekat suster, bruder, dan para frater dari berbagai tarekat dan keuskupan mengadakan misi umat, yakni retret atau pembinaan iman umat di wilayah-wilayah pinggiran, sebagaimana dulu sudah dimulai oleh Santo Vincentius sebagai pendiri CM. Dengan exposure ini, para postulan akan mengenal cara mengelola bidang karya misi umat dan model pembinaan iman umat. Yang kedelapan adalah karya seminari. Beberapa romo CM berkarya di seminari dalam kerjasama dengan keuskupan lain. Salah satu karya CM bersama dengan keuskupan Surabaya adalah Seminari Garum. Para postulan biasanya mengunjungi dan mendengar sharing dari romo pembina di sana. Hal ini sekaligus untuk mengingatkan akan salah satu karisma CM, yaitu menjadi formator di seminari. Banyak pesan, nasihat, dan juga harapan-harapan baik dari para romo, para suster, maupun para umat awam yang terlibat dalam karya yang kami kunjungi. Di Kalimantan saya mengetahui bahwa ada juga karya-karya Romo CM di bidang pendidikan, seperti di Serawai ada Bukit Raya. Mendidik suatu kualitas sumber daya manusia yang unggul menjadi pribadi yang integral dengan 5 keutamaan Vincentian itu sendiri. Untuk melayani haruslah totalitas. Membuat saya untuk senantiasa bersyukur atas hidup saya, yaitu menerima apa yang ada dalam diri saya dan memberikan apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini menjadi suatu motivasi bagi diri saya sendiri melihat Semua karya ini bertumbuh dan berkembang dan akhirnya 100 tahun Indonesia beragam dan berbuah. Nah, terima kasih telah menyimak sharing exposure para postulat kongregasi misi. Menarik bukan? Sampai jumpa di sharing panggilan selanjutnya, yaitu HOME, Hari Orang Miskin, yang dijalani para frater novisiat. Ini cerita seru dan penuh inspirasi karena dalam program HOME ini, para frater novisiat CM setiap hari Minggu merasakan hidup sebagai orang miskin dengan cara menjadi pemulung, pengamen, membantu penjual asongan, dan juga membantu petugas kebersihan menyapu jalan. Setelah itu, mereka saling merefleksikan pengalaman mereka selama HOME untuk saling menguatkan di dalam panggilan. Evangelisare Paupuribus Misit Me. Sampai jumpa. 100 tahun CM Indonesia beragam dan berbuah.